Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini lagi dan lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sehat wal afiat, dalam suasana kebersamaan, dalam suasana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman: innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqamah, mereka terus-menerus dengan keimanannya, mereka bermudawamah dengan apa yang mereka ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keutamaan, memberikan mereka satu kelebihan di akhir hayat mereka. Inda sakratihi, ketika mereka sakratul maut, apa yang Allah berikan kepada mereka? Keutamaan apa yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian mereka beristiqamah dengan ucapannya itu?
Allah memberikan mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika mereka akan sakratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga mereka. Yang dimana kita ketahui bahwasanya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang akan sakratul maut, maka di sana setan dan iblis sangat sibuk untuk mengganggu mereka atau menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan mereka ke dalam keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menancapkan keimanan itu di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga mereka ketika mereka akan sakratul maut. Dan tidak hanya itu, para malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang yang beriman tersebut ketika mereka akan sakratul maut, malaikat itu berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan al-jannah, telah mempersiapkan surga untuk kalian masuki. Surga yang dimana di dalamnya tidak akan ada kesedihan dan tidak akan ada kerugian. Surga yang dimana di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan, yang dimana di dalamnya tidak akan ada kesia-siaan. Kita ketahui bersama bahwasanya orang yang akan meninggal dunia, mereka diliputi rasa khawatir, mereka diliputi rasa takut. Takut akan apa? Takut akan yang mereka tinggalkan di dunia ini, takut dengan harta-harta mereka yang mereka tinggalkan, takut dengan anak-anak mereka yang mereka akan tinggalkan, takut dengan kerabat-kerabat mereka yang mereka akan tinggalkan, yang dimana semua yang mereka takutkan itu akan sirna dengan perkataan para malaikat-malaikat tadi yang menjanjikan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat di media-media sosial ketika ada orang-orang yang akan atau yang sedang sakratul maut, mereka tersenyum dengan sakratul mautnya, mereka gembira dengan sakratul mautnya. Itu karena ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang yang akan sakratul maut dihamparkan di hadapan mereka, dibentangkan di hadapan mereka tempat-tempat yang mereka akan masuki nanti ketika kematiannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini bahwasanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah orang yang paling baik ucapannya? Siapakah orang yang paling mulia ucapannya yang hidup di dunia ini selain orang-orang yang selalu menyeru kepada kebaikan, yang memanggil orang lain untuk berbuat baik, yang memperingati orang lain bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tentunya memperingati orang lain dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan pembelajaran yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memanggil orang, kita berdakwah kepada orang, kita memberitahukan kepada orang tentang kebaikan-kebaikan, kita menyeru kepada orang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersimpuh di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya yang mengatakan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk mengajarkan akhlak yang mulia kepada manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu muallima,
Sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk mengajar, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itulah orang-orang yang paling baik perkataannya di dunia ini. Kemudian siapa orang yang paling baik yang kedua yang hidup di dunia ini? Wa qala innani minal muslimin. Mereka orang-orang yang mengatakan aku adalah orang yang beriman kepada Allah. Aku adalah orang yang percaya kepada Allah. Mereka tidak malu menggunakan atribut-atribut keagamaan. Mereka tidak malu menggunakan atribut-atribut yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya niat mereka adalah niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak malu ketika mereka dikatakan Anda kampungan, Anda mengikuti orang-orang dulu. Mereka tidak malu dengan perkataan-perkataan demikian, akan tetapi mereka dengan bangga mengatakan ana minal muslimin. Aku adalah orang Islam. Aku adalah pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib ingin mengkhabarkan, kemudian khatib ingin memberitahukan kepada kaum muslimin sekalian bahwasanya sekarang kita masih berada di bulan Rajab. Sekarang kita masih berada di bulan Rajab, yang dimana di bulan Rajab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, yang dimana kita sangat dianjurkan untuk membaca doa ini. Bahkan doa ini sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berikan keberkahan kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan setelahnya yaitu bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Bulan Ramadan akan segera kita masuki. Bulan Ramadan akan segera kita jalankan. Maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah filter daripada bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah penghapus kesalahan dan penghapus dosa, agar supaya kita bisa masuk di dalam bulan Ramadan nanti dalam suasana hati kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan atau memberitahukan, mengabarkan kepada kita di bulan Rajab ini perbanyaklah membaca istighfar, dan lafaz istighfar yang kita baca itu adalah lafaz yang sudah kita tahu semuanya, yang sudah lumrah didengar di telinga kita, yaitu lafaz astaghfirullahaladzim, yaitu saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang kita ketahui. Akan tetapi lafaz astaghfirullahaladzim tidak saja mengartikan bahwa saya meminta ampun kepada Allah. Lafaz astaghfirullahaladzim menggunakan sigat fi'il mudhari', yaitu istaghfara yastaghfiru, yaitu astaghfirullahaladzim, saya meminta ampun hari ini dan untuk nanti. Sigat fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu mengartikan fi'lu yadullu ala al-hal wal istiqbal, yaitu fi'il yang menunjukkan bahwasanya, kata kerja yang menunjukkan bahwasanya sekarang atau nanti akan datang. Maka arti daripada istighfar ini bisa kita artikan, ya Allah, saya meminta ampun hari ini dan saya meminta ampun untuk masa yang akan datang. Yang dimana lafaz istighfar ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak sembarangan menggunakan lafaz fi'il madhi atau fi'il mudhari', yang dimana tujuan menggunakan fi'il mudhari' di dalam lafaz istighfar ini adalah ketika Anda terjerumus di dalam satu maksiat,
Anda terjerumus di dalam satu dosa, Anda terjerumus di dalam satu kesalahan, maka jangan takut, jangan malu, dan jangan sungkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan selama hayat masih di kandung badan, selama roh kita masih ada di badan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbi wa Rabbukum wa Rabbul malaikatil muqarrabin wa Rabbuna ajma'in, Tuhan kita semua selalu mengampuni dosa-dosa kita. Jangan takut untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan khawatir untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghaffarul khotoya, pengampun segala kesalahan-kesalahan kita, wa kaffarul khotoya, dan pelebur segala kesalahan-kesalahan kita. Maka di akhir daripada khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan untuk kaum muslimin sekalian untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, orang-orang yang hatinya dibersih, yang selalu bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, tidak akan bermanfaat apa yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini, tidak bermanfaat harta kita, tidak bermanfaat anak-anak kita, tidak bermanfaat kendaraan-kendaraan yang indah, yang bagus-bagus itu, tidak bermanfaat anak yang gagah dan yang cantik-cantik itu, tidak bermanfaat semua itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi, yang bersimpuh di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada hasud, bersih daripada riya, bersih daripada sum'ah, bersih daripada seluruh penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti hati kita selama hidup di dunia ini, dan itu penyakit kita akan bawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita akan pertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Yang terakhir, kita selalu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wal huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافتك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله عز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.